Oke, halo rekan mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online untuk mata kuliah komunikasi bisnis di sesi kelima. Nah, kali ini kita akan mempelajari prinsip komunikasi bisnis saluran digital. Jadi kalian jangan lupa untuk akses PPT serta videonya, jangan lupa untuk aktif juga dalam diskusi ya. Nah, setelah mengikuti materi ini, diharapkan Anda mampu memahami prinsip komunikasi bisnis saluran digital yang meliputi komunikasi bisnis saluran digital dan komunikasi bisnis sosial serta penerapannya di berbagai aktivitas. Secara khususnya, diharapkan Anda mampu untuk menjelaskan mengenai komunikasi bisnis saluran digital, fungsi dan tujuan dari manfaat komunikasi bisnis pada saluran digital dan media sosial, serta tahu peran manajer baik dalam menerapkan komunikasi bisnis saluran digital dan media sosial di ruang lingkup terhadap masyarakat ataupun konsumen maupun sesama pesaing di perusahaan atau dalam bisnis. Jangan lupa untuk aktif diskusi dan sesi kelima ini ada tugas kedua gitu ya. Jadi Anda kerjakan juga tugas keduanya serta latihan sosial soalnya gitu ya. Nah, saya akan share pengantar video untuk materi kali ini. Mohon disimak dengan baik ya. Oke, komunikasi bisnis, prinsip komunikasi bisnis saluran digital, gitu ya. Nah, media digital itu banyak ya, menurut Bob Vientil. Itu ada email, ada messaging, ada podcasting, web content, social networking, Wikipedia, blog, dan video daring, gitu ya. Itu juga medianya. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk keberhasilan pencapaian pesan yang diberikan harus mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Pertama, pesan pesan instan itu harus direncanakan, gitu ya. Terus ditulis pesannya dan kemudian diselesaikan penulisannya, gitu ya. Nah, di bawah ini adalah ditinjau dari pengiriman pesan yang biar efektif dan efisien. Harus diterapkan beberapa hal di bawah ini. Pertama, bijaksana dan sopan. Yang kedua, buat diri Anda tidak tersedia saat Anda perlu fokus pada pekerjaan lain, gitu ya. Terus Anda tidak menggunakan sistem yang aman, ingat itu ya. Jadi Anda harus perhatikan bahwa jangan kirim informasi rahasia. Berarti hati-hati dalam mengirim pesan pribadi, gunakan pesan untuk rapat dadakan. Jika Anda tidak dapat memverifikasi bahwa semua orang yang berkepentingan itu tersedia, gitu ya. Terus jangan gunakan pesan itu untuk yang panjang dan rumit, gitu ya. Coba hindari melakukan beberapa percakapan sekaligus dalam pesan. Ikuti semua pedoman keamanannya dan untuk meninjau saran untuk pengiriman pesan yang efektif di tempat kerja, lihat daftar periksanya, gitu ya. Menggunakan pesan secara produktif. Ya. Untuk keberhasilan pencapaian pesan yang diberikan, pemberi pesan perlu mempertimbangkan hal di bawah ini. Pertama, tadi pesan instan direncanakan. Jadi lihat nih setiap pertukarannya, gitu ya. Anda tidak mungkin dengan sengaja merencanakan setiap pernyataan individu atau pertanyaan yang diajukan. Luangkan waktu sejenak untuk merencanakan secara keseluruhan. Tulis, gitu ya. Biasanya harus hindari akronim nih. Biasanya FWIW atau apa untuk apa nilainya, HTH, harapan yang membantu gitu ya. Nah, dan lain-lain. Jadi hindari itu ya. Terus selesaikan pesan instan. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol enter ataupun kirim. Biasanya kita lupa nih, submitnya belum kita klik gitu ya, atau kirimnya belum kita klik gitu ya. Nah, tadi ada agar efisien dan efektif, kita harus bijaksana dan sopan. Jadi artinya bahwa dalam mengirimkan email dan pembaruan media sosial, jangan buang-buang waktu dengan obrolan yang tidak penting, gitu ya. Perkenalkan diri Anda biasanya dalam mengirim pesan kepada seseorang yang ketika saat itu Anda pertama kali mengirimkan pesan. Nah, yang kedua nih, buat diri Anda tidak tersedia saat Anda perlu fokus pada pekerjaan lain. Artinya, Anda dapat mengatur ulang ketersediaan saat percakapan pesan atau rapat dijadwalkan. Gitu ya. Tidak menggunakan bila kita tidak menggunakan sistem yang aman, berarti tadi informasi rahasianya harus jangan sampai terkirim gitu ya. Ini akan bocor nanti. Berhati-hatilah dalam mengirim pesan pribadi gitu ya. Bisa mengacaukan saluran komunikasinya, maksudnya proses komunikasinya.
agar apa namanya itu kita tidak malu dan ataupun mereka tidak malu ataupun tidak canggung gitu ya. Jangan gunakan pesan untuk rapat dadakan gitu ya. Jadi ini harus penting nih gitu ya. Ketika kita tidak dapat memverifikasi bahwa orang yang berkepentingan itu tersedia gitu ya atau ada gitu ya. Jangan gunakan pesan yang terlalu panjang ataupun rumit gitu ya. Terus hindari beberapa percakapan yang sekaligus. Jadi biasanya satu pesan fokus satu tujuan atau satu topik gitu ya. Ikuti semua pedomannya, keamanannya jangan lupa dan eh, kirimkanlah pesan itu dengan baik gitu ya seperti itu. Komunikasi bisnis media sosial. Kiat-kiat nih dalam membuat konten yang sukses untuk di media sosial. Strateginya seperti apa? Ingat bahwa ini adalah percakapan, jadi bukan ceramah konteksnya atau promosi penjualan. Ya, terus secara informal, tetapi tidak sembarangan. Headline-nya ringkas, spesifik dan informatif. Terlibat dan tetap terlibat, artinya bahwa Anda harus ada seolah-olah ada di sana, gitu ya. Jika Anda perlu mempromosikan sesuatu, langsung lakukan secara tidak langsung dan bersikaplah transparan serta jujur. Ingat, harus dipikirkan ulang, dikaji ulang sebelum memposting. Ini adalah contoh-contoh komunikasi media sosial. Contohnya ini ya, nanti bisa kalian baca. Nah, komunikasi bisnis menggunakan jejaring sosial, ya, seperti itu. Jadi tujuannya misalkan menggunakan jaringan umum nih, gitu ya. Ada menggunakan Facebook, Google Plus, ada juga menggunakan jaringan publik dan khusus, ada juga jaringan yang private, gitu ya. Ini biasanya di internal perusahaan tersendiri. Kunci dalam berkomunikasi. Pertama, ini contohnya di perusahaan. Mengintegrasikan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, membina kerjasama, membangun komunitas, sosialisasi merek dan perusahaan harus tahu sasaran pasarnya, merekrut karyawan, ini contoh kuncinya, membantu pelanggan, memperluas dan crowd speaking perusahaan, itu tentang organisasi nirlaba, musik, penulis, dan lainnya. Jadi biasanya crowd speaking itu untuk meningkatkan sinyal atau apa namanya tuh, mengingatkan kembali. Misalkan kalian jump in gitu, jump in sesuatu yang sudah tenggelam, kalian jump in lagi gitu ya. Situs kurasi konten. Ini di banyak bidang bisnis, banyak konten orisinal yang tersedia sehingga nilai terbesar dapat ditawarkan komunikator. Nah, ini di sini perusahaan juga harus mengatur nih situs web yang khusus untuk menerbitkan tautan ke konten asli. Seperti itu. Nah, itu untuk video pengantarnya, sisanya silahkan Anda baca di buku apa namanya tuh panduannya gitu ya, dan juga tolong lihat video-videonya gitu ya. Setelah itu jangan lupa untuk mengerjakan diskusi, tugas yang kedua, dan latihan soal. Sekian dari saya, sampai bertemu di sesi berikutnya.